Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akbar. Saya berasal dari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi, dan saya ingin menjelaskan tentang kewarganegaraan sebagai tugas ujian tengah semester saya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk hidup seperti sekarang ini. Selawat berserta salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan sampai ke alam penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak Wahib, selaku dosen dari kewarganegaraan, dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau citizenship adalah status hukum dan politik yang dimiliki seseorang sebagai anggota dari suatu negara atau komunitas politik tertentu. Kewarganegaraan memberikan hak dan kewajiban kepada individu sebagai warga negara, seperti hak untuk memilih, hak atas perlindungan hukum, kewajiban membayar pajak, dan kewajiban untuk membela negara. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang baik atau good citizen. Tujuan adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan agar seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik dan sosial. Dasar historis. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa penjajahan Belanda. Ketika terdapat upaya untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan dan loyalitas kepada pemerintahan kolonial pasca kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan terus berkembang sebagai upaya untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar yuridis. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Dasar sosiologis. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan dilakukan pada tatanan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa. Jadi, dasar historis, yuridis, dan sosiologis pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa pendidikan ini memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta berpartisipasi dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam pendidikan kewarganegaraan saat ini antara lain: 1. Perubahan sosial dan politik yang cepat. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dengan cepat di era globalisasi. Peningkatan keberagaman masyarakat. Semakin beragamnya latar belakang budaya, agama, etnis, dan sosial ekonomi siswa di kelas menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif dalam pembelajaran. 3. Pengaruh media digital dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan media digital membawa tantangan tersendiri dalam menyampaikan nilai-nilai kewarganegaraan secara efektif. 4. Tantangan pembentukan karakter warga negara. Menanamkan nilai-nilai demokrasi, nasionalisme, toleransi, dan tanggung jawab sosial di tengah berbagai pengaruh negatif menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan waktu dan sumber daya, alokasi waktu pembelajaran yang terbatas, serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung dapat menghambat efektivitas pembelajaran kewarganegaraan. Identitas nasional. Identitas nasional adalah konsep yang menggambarkan ciri khas atau karakteristik suatu bangsa yang membedakan dari bangsa lain. Identitas nasional ini menjadi dasar bagi warga negara untuk membangun rasa kebanggaan, nasionalisme, loyalitas terhadap negaranya. Identitas nasional juga menjadi pembeda dan ciri khas satu bangsa di tengah masyarakat internasional. Pembentukan identitas nasional yang kuat dapat memperkuat integrasi dan solidaritas bangsa, serta meningkatkan daya saing dan posisi tawar bangsa tersebut di kancah global. Namun, identitas nasional juga harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan.
Identitas nasional Indonesia bisa dari bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lagu Indonesia Raya, dan lainnya. Dasar historis. Identitas nasional suatu negara terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Faktor-faktor seperti kesamaan bahasa, budaya, agama, dan pengalaman sejarah bersama menjadi perekat yang membangun rasa kebersamaan dan kebanggaan sebagai suatu bangsa. Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah seperti perjuangan kemerdekaan menjadi titik balik yang memperkuat identitas nasional. Dasar yuridis. Secara yuridis, identitas nasional suatu negara dituangkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Konstitusi menegaskan simbol-simbol nasional seperti bendera, lambang, dan lagu kebangsaan. Undang-undang juga mengatur penggunaan bahasa nasional, hari-hari besar nasional, serta hak dan kewajiban warga nasional. Dasar sosiologis. Dari sisi sosiologis, identitas nasional terbentuk dari interaksi dan integrasi sosial masyarakat. Adanya rasa kebersamaan, solidaritas, dan loyalitas terhadap negara menjadi fondasi identitas nasional. Faktor-faktor seperti kesamaan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut bersama memperkuat kohesi sosial dan identitas kolektif. Tantangan identitas nasional Indonesia: keragaman etnis, budaya, dan agama, senjang sosial ekonomi, separatisme, dan disintegrasi. 4. Pengaruh globalisasi. Dinamika identitas nasional Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi. Transisi menuju demokrasi telah membuka ruang bagi ekspresi identitas-identitas lokal dan kelompok minoritas, sehingga menimbulkan perdebatan tentang batas-batas identitas nasional. Kebangkitan nasionalisme daerah otonomi daerah telah mendorong kebangkitan nasionalisme daerah yang dapat menimbulkan tantangan terhadap identitas nasional. 3. Isu agama dan etnis. Isu-isu sensitif terkait agama dan etnis seperti intoleransi dan radikalisme dapat memecah belah identitas nasional. 4. Peran media dan teknologi. Perkembangan media sosial dan teknologi informasi telah memperkuat identitas-identitas baru yang dapat mengikis identitas nasional. Integrasi nasional adalah proses pembentukan dan pemilihan kesatuan dan persatuan dalam satu negara, sehingga seluruh komponen masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional menjadi tantangan besar mengingat keberagaman dan kompleksitas masyarakat. Upaya-upaya seperti memperkuat Pancasila, menghargai kebinekaan, dan membangun keadilan sosial menjadi kunci untuk mewujudkan integrasi nasional yang kokoh. Dasar historis. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan bersama oleh berbagai suku, bangsa, agama, dan ras dan golongan menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan komitmen untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 1945 yang mempersatukan seluruh wilayah Nusantara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang menjadi pemersatu bangsa. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persatuan dan kesatuan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Penanganan Konflik Sosial. Dasar sosiologis. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia menjadi kekuatan dalam membangun integrasi nasional. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Adanya lembaga-lembaga sosial dan budaya yang menjadi wadah bagi interaksi dan integrasi masyarakat. 1. Keberagaman etnis, budaya, dan agama. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama yang beragam. Menyatukan keberagaman ini menjadi tantangan tersendiri. Potensi konflik antar kelompok akibat perbedaan latar belakang harus dikelola dengan baik. 2. Disparitas ekonomi dan pembangunan. Perbedaan tingkat kemakmuran dan pembangunan antara wilayah di Indonesia dapat memicu kecemburuan sosial. Diperlukan upaya pemerataan ekonomi dan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan. 3. Separatisme dan disintegrasi. Keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dapat mengancam keutuhan bangsa. Penanganan yang tepat diperlukan untuk mencegah gerakan separatisme. Ancaman ideologi dan radikalisme. Masuknya ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dapat mengancam persatuan.
radikalisme dan ekstremisme perlu diwaspadai karena dapat memecah belah persatuan. 5. Urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional penting untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Integrasi nasional juga diperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.